Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Fajri dari SI GAP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelola ruang lingkup proyek. Apa itu ruang lingkup proyek? Ruang lingkup proyek adalah definisi yang jelas tentang apa yang akan dihasilkan, termasuk fitur, fungsi, dan batasan proyek. Ini adalah peta jalan untuk tim yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Pentingnya manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, pengaturan harapan. Memastikan semua pihak memahami apa yang diharapkan dari proyek, meminimalkan kebingungan dan konflik. Yang kedua, pengendalian risiko. Mencegah perluasan proyek yang tidak terkendali, mengurangi risiko kegagalan dan pemborosan sumber daya. Dan yang ketiga, sukses proyek. Menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan, meningkatkan kepuasan klien dan stakeholder. Proses manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, analisis stakeholder dan kebutuhan. Yang kedua, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang ketiga, pembuatan work breakdown struktur atau WBS. Yang keempat, validasi dan pengendalian ruang lingkup. Dan yang terakhir, yang kelima, mengelola perubahan ruang lingkup. Analisis stakeholder dan kebutuhan. Identifikasi stakeholder. Siapa yang terlibat dalam proyek dan apa kepentingan mereka. Analisis kebutuhan. Apa kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap proyek. Komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang jelas dan transparan dengan stakeholder. Pendefinisian ruang lingkup proyek. Tujuan proyek. Apa hasil yang ingin dicapai dari proyek. Fitur dan fungsi. Apa yang akan dihasilkan oleh proyek. Apa yang akan dilakukannya. Batasan proyek. Apa yang tidak termasuk dalam proyek. Apa batasan dan asumsi. Pembuatan work breakdown struktur atau WBS. Proyek. Tingkatan tertinggi dalam WBS mewakili keseluruhan proyek yang akan diselesaikan. Paket kerja. Bagian utama dari proyek biasanya dikelompokkan berdasarkan fase, area kerja, atau komponen utama proyek. Tugas. Subdivisi dari paket kerja yang menjelaskan aktivitas atau pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan paket kerja. Subtugas. Unit terkecil dari pekerjaan yang dapat ditugaskan dan dikelola. Validasi dan pengendalian ruang lingkup. Tinjauan teratur. Memastikan ruang lingkup tetap sesuai dengan rencana dan tidak mengalami penyimpangan. Persetujuan formal. Mendapatkan persetujuan dari stakeholder untuk perubahan ruang lingkup yang signifikan. Dokumentasi. Merekam semua perubahan ruang lingkup dan alasan di baliknya. Mengelola perubahan ruang lingkup. Yang pertama, permintaan perubahan. Menerima permintaan perubahan dari stakeholder. Yang kedua, analisis dampak. Menilai dampak perubahan terhadap proyek. Yang ketiga, evaluasi dan persetujuan. Memutuskan apakah perubahan disetujui atau ditolak. Yang keempat, implementasi. Melakukan perubahan yang disetujui dan memperbarui dokumentasi. Manfaat pengelolaan ruang lingkup yang baik. 1. Sukses proyek. Menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Yang kedua, kepuasan stakeholder. Meningkatkan kepuasan klien, tim, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan. Yang keempat, pengendalian risiko. Mencegah perluasan proyek yang tidak terkendali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.